Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok topik Data Forgery. Jadi di dalam video ini saya Titiana dan teman-teman kelompok saya Damar Cahyo, Laurentius Ruiz, Andrean Mukti, dan Binbarias Isna Aski akan mempresentasikan materi dengan topik yaitu Data Forgery. Oke, langsung saja kami mulai dari pengertian data forgery. Apa itu data forgery? Terdiri dari dua kata yaitu data dan forgery. Yang pertama data. Menurut Bapak Teguh Wahyono, data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Menurut KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Kemudian forgery. Forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tidak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Atau proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Jadi, data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, server side. Yang dimaksud dengan server side adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan web yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Kemudian, client side. Untuk penggunaan cara ini, si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal. Hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ya teman-teman, pada slide ini merupakan contoh kasus dari data forgery yang terjadi pada e-banking milik Bank BCA, di mana pada tahun 2001, internet banking milik Bank BCA berhasil dibobol oleh seorang hacker dan jurnalis yang bernama Steven Haryanto, yang dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking BCA. Ide ini muncul ketika Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. www.klikbca.com merupakan situs asli internet banking BCA. Kemudian dia membuat situs asli tapi palsu seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide ini. Nah, isi dari situs-situs ini pun hampir sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses atau login form palsu. Jika nasabah BCA salah mengetikkan situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs yang dibuat oleh Steven, sehingga identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat diketahuinya. Dikatakan bahwa hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com. Sekaligus, ia ingin menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut.
Di sini, Steven Haryanto dapat disebut sebagai hacker karena dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya, sehingga tindakan Steven ini disebut sebagai hacking. Steven dapat digolongkan dalam tipe hacker sebagai gabungan white hat hacker dan black hat hacker, di mana Steven hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking Bank BCA. Disebut white hat hacker karena dia tidak mencuri dana nasabah, tetapi hanya mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu tersebut. Namun tindakan yang dilakukan oleh Steven juga termasuk black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data milik pihak lain. Maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata, melakukan kasus pembobolan bank serta telah mengganggu suatu sistem milik orang lain dan mengambil data pihak orang lain yang dilindungi privasinya. Artinya mengganggu privasi orang lain dengan diam-diam. Oke, kembali lagi bersama saya Titiana. Jadi lanjutan kasus ini adalah atas kejadian tersebut, Steven membuat surat permohonan maaf dan penyesalannya terhadap BCA. Dia mengakui telah membeli beberapa domain plesetan, menjamin bahwa dirinya tidak pernah dan tidak akan menyalahgunakan data tersebut. Data yang dia dapatkan tidak pernah bocor ke tangan ketiga dan hanya tersimpan dalam bentuk transkripsi di harddisk komputer pribadinya. Tidak ada motif kriminal sama sekali, tetapi perbuatan ini berangkat dari rasa keingintahuannya untuk mengetahui seberapa banyak orang yang ternyata masuk ke situs plesetan tersebut. Bahkan, dia memajang nama dan alamat aslinya di domain tersebut. Sebab, sejak awal pembelian, dia memang tidak berniat untuk mencuri uang dari rekening nasabah. Dia juga berharap dari perbuatannya ini lebih berdampak positif ketimbang negatif, dan pengguna menjadi lebih sadar akan isu keamanan ini. Dan pada akhirnya, Steven menyerahkan semua domain plesetan yang dibelinya itu kepada pihak BCA, beserta data pengguna yang didapatkannya. Kemudian, dia berusaha menjernihkan masalah ini kepada publik, dan juga melampirkan surat kepada media massa sebagai permohonan maaf kepada publik yang ditaruh di situs master.web.id dan situs lain. Metode yang digunakan pada kasus cybercrime ini. Metode yang digunakan pelaku ini adalah typo squatting. Metode ini adalah suatu tindakan membeli dan mengoperasikan nama-nama domain yang merupakan hasil variasi suatu nama domain terkenal. Contohnya di sini pelaku membeli domain-domain yang serupa dengan www.klikbca.com dengan harapan beberapa situs tersebut dikunjungi nasabah yang tidak teliti atau salah ejaan dari situs asli yang ingin dikunjungi korban. Pelaku membeli dan membuat beberapa alamat website palsu yang hampir sama persis dengan website aslinya dengan harapan korban yang tidak teliti atau salah ketik masuk ke website tersebut. Kemudian pelaku bisa mendapatkan informasi pribadi korban pada saat korban mengisi formulir login atau melakukan registrasi pada website palsu tersebut. Dalam kasus ini, Steven mendapatkan user ID dan password atau PIN nasabah. Pada website palsu tersebut, korban disuruh memasukkan username dan password pada formulir login atau registrasi, dan pada saat itu pelaku yang akan mendapatkan informasi login akses asli korban yang dapat digunakan pada situs aslinya agar pelaku dapat mengakses informasi-informasi pribadi korban. Jika pelaku sudah mendapatkan kode akses korban, maka pelaku dapat bebas melakukan transaksi yang diinginkan selama korban tidak menyadari atau melaporkan kepada pihak bank. Dalam kasus ini, Steven hanya ingin mendapatkan seberapa kuat keamanan situs klikbca.com ini. Sebelum masuk ke kode etik yang dilanggar,
Seorang hacker pasti mempunyai kode etik tersendiri. Pakar teknologi informasi Ono Weburbi menambahkan kode etik dari seorang hacker seperti berikut ini. Di atas segalanya, hormati pengetahuan dan kebebasan informasi. Yang kedua, memberitahukan sistem administrator akan adanya pelanggaran keamanan atau lubang di keamanan yang Anda lihat. 3. Jangan mengambil keuntungan yang tidak fair dari hack. 4. Tidak mendistribusikan dan mengumpulkan software bajakan. 5. Tidak pernah mengambil resiko yang bodoh, selalu mengetahui kemampuan sendiri. 6. Selalu bersedia untuk secara terbuka, bebas, gratis, memberitahukan dan mengajarkan berbagai informasi dan metode yang diperoleh. 7. Tidak pernah menghack sebuah sistem untuk mencuri uang. 8. Tidak pernah memberikan akses ke seseorang yang akan membuat kerusakan. 9. Tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file di komputer yang dihack. 10. Hormati mesin yang dihack dan memperlakukan dia seperti mesin sendiri. Kemudian, kode etik yang dilanggar sesuai contoh kasus di atas. Yang pertama, tidak pernah mengambil resiko yang bodoh, selalu mengetahui kemampuan sendiri. Stephen Haryanto tidak memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi setelah dirinya melakukan tipu squatting, seperti adanya orang yang masuk ke website yang palsu, sehingga identitas orang yang masuk ke dalam website tersebut dapat diketahui oleh Stephen. Dan yang kedua, memberitahukan sistem administrator akan adanya pelanggaran keamanan atau lubang di keamanan yang Anda lihat. Dari contoh tersebut, awalnya Stephen Haryanto melakukan hacking dengan metode tipu squatting pada website asli BCA tanpa izin dari pihak BCA. Namun, setelah terdapat orang lain masuk ke website yang dibuat oleh Stephen melaporkan kejadian ini ke pihak BCA dan membuat surat permohonan maaf. Dasar hukum tentang data forgery. Dasar hukum tentang data forgery terdapat pada Undang-Undang ITE Pasal 30 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dan Undang-Undang ITE Pasal 35 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Untuk pasal 46, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Ayat ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Untuk pasal 51, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Bagaimana cara menanggulangi data forgery? Yang pertama, perlu adanya cyber law. Cyber law merupakan hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Cyber law berasal dari kata cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan
dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law penting diberlakukan di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan agar cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan cyber atau dapat dikatakan kejahatan di dunia maya. Yang kedua adalah perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih waspada dan mengerti mengenai kejahatan-kejahatan di dunia maya, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Yang ketiga adalah penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Karena kejahatan dunia maya semakin banyak, maka para pengguna juga harus melihat apakah situs atau website yang dimasuki sudah benar atau belum. Oke, akhirnya sampai pada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, data forgery merupakan salah satu jenis cybercrime yang dilakukan dengan memalsukan data atau dokumen penting yang dapat merugikan korban yang terperangkap. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan ketelitian korban terhadap data pentingnya yang dimasukkan ke internet. Salah satunya adalah typo site yang memungkinkan korban masuk ke dalam perangkap fake website yang dibuat oleh seseorang demi keuntungan atau kepentingan tertentu, sehingga data penting korban dapat saja disalahgunakan. Semua situs-situs online bisa saja terancam akan masalah. Contohnya, masalah pembelian domain salah ketik atau domain plesetan oleh seseorang. Dan setiap orang bisa saja menjadi korbannya. Dan cara yang paling efektif untuk menghindari kejahatan ini adalah dengan meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian terhadap keamanan data penting masing-masing. Nah, ini adalah link sumber referensi yang kami gunakan. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah pengucapan yang telah kami lakukan. Sekian video ini dari kami. Sampai jumpa dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati.